Om Swastiastu. Baik, selamat sore. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan dalam bentuk video mengenai bagaimana menghitung QoS terhadap WiFi yang ada di aula lantai 3. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Niput Suci Mairayani dengan NIM 3030300887 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Niputu Eka Sarinisi dengan NIM 23013184 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Kadek Satria Wiguna dengan nomor NIM 230302094 dan rekan saya. Nama saya Iwayan Gita Priyantana dengan NIM 2303020085. Oke, pada video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana penghitungan dari QoS tersebut terdiri dari droplet, packet loss, delay, dan juga jitter. Gitu. Next, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik sebelum kita melangkah ke video tutorial bisa dihilang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai QoS yang terdiri dari throughput, packet loss, delay, dan juga jitter. Jadi QoS ini atau quality of service itu merupakan parameter yang kita gunakan untuk mengukur kualitas layanan jaringan. Nah, di antara itu ada pertama ada throughput itu kita mengukur kecepatan data yang benar-benar berhasil dikirim dari sumber ke tujuan. Setelah itu ada packet loss, itu merupakan jumlah data yang hilang saat pengiriman. Lalu ada delay, itu merupakan waktu tempuh paket data dari pengirim ke penerima. Setelah itu ada jitter, terakhir itu adalah adanya perubahan atau ketidakteraturan delay antar paket data seperti itu. Nah, pada video ini kita akan mengukur parameter QoS itu terkait dengan WiFi yang ada di aula 3 ini seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan melakukan analisis pada bagian Wi-Fi. Sebelum itu kita buka platform YouTube-nya, kita apply. Setelah apply kita kembali, kita klik pada bagian Wi-Fi. Nah, kita tunggu datanya sampai 2500. Di sini datanya udah lebih dari 2500. Itu 3316. Setelah itu kita lanjut, kita stop aja. Untuk datanya di sini kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian statistiknya. Yang paling atas ada capture file properties. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada measurement, capture, dan juga display. Untuk paket yang dikirimkan, yang tadi itu ada 3316. Untuk displaynya 3316 itu 100%. Nah, kita coba cek apakah datanya dikirimkan 100%. Nah, sini saya akan menghitung pada bagian throughputnya. Baik, di sini saya akan menghitung pada bagian throughputnya. Di sini kita ambil data batch-nya.
Di sini pada bagian base-nya yaitu 3000 eh, 3035 sini akan dibagi time span. Pada bagian time span-nya datanya yaitu 335.314. Coba kita gunakan kalkulator. 3035.348 dibagi 35.314. Untuk hasilnya yaitu 85.953 koma 106. Hasilnya ini masih eh, X Correspond. Selanjutnya kita ubah nilainya ke bits. Untuk mengubahnya, ini akan kali dengan 8. Coba kita gunakan kalkulator. Kita jumlahkan yang nilai 85,953. Nah, 106 dikali dengan 8. Jumlahkan nilainya. Sini nilainya yaitu 687,624. 624,4. Selanjutnya kita ubah ke kilo. Untuk mengubahnya,
Kita kalikan nilai ini ke 1000. Ambil 6,87. Gitu. Nah, untuk hasilnya, apakah sudah sesuai pada bagian eh, di sini? Untuk nilainya udah sama pada bagian kilobyte. Di sini ada 687 kilobyte. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang nomor 2 ada paket loss. Nah, di sini ada paket dikirim. Nah, paketnya itu ada yang ini 3.316, lalu selanjutnya ada 3.016 yaitu sudah 100% ya. Nah, kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah benar sudah terkirim. TTP analisis titik loss. Nah, ini. Lalu kita enter. Nah, di sini analisisnya itu sudah terkirim 100%, maka kita akan tulis paketnya itu menjadi 0%. Jadi saya akan lanjutkan pada bagian delay. Nah, di sini sudah ada data yang kita dapat. Jadi untuk menghitung delay itu kita tidak bisa menghitung langsung pada data statistik ini. Jadi kita harus merubah ke dalam bentuk Excel. Jadi kita save CSV. Dengan nama tugas wise. Nah, kita save aja. Oke. Jadi setelah itu kita buka data yang sudah kita terima tadi. Ya, jadi ini adalah data yang sudah kita ekspor tadi ke dalam bentuk Excel. Ini agak beraturan kita pergi ke data dan text column untuk rapikannya. Kita blok aja dulu ke data A. Delimited, next, general. Yes. Jadi ini adalah data yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita hanya menggunakan data time aja. Jadi untuk research, destination, protocol length, dan info itu tidak digunakan. Jadi itu bisa dihapus. Oke, jadi di sini kan datanya tuh ada berubah ya. Jadi dari ini itu ada 0,9 berubah jadi 1 juta 1,024. Nah, untuk merubahnya itu kita itu diubah dengan cara ini dibagi dengan 10/6. Jadi oke. Jadi setelah itu kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan data-data yang ada di bagian bawah. Oke. Ini datanya sudah dalam bentuk kolomnya. Jadi kita pasangkan ke sebelah kiri.
Sudah. Ini kita hapus saja karena sudah tidak ditemukan lagi. Self sit down, dihapus. Jadi ini karena ada bagian titik nilai komanya, jadi kita menyesuaikan ke koma saja ya, biar visual semuanya. Setelah itu kita replace all. Oke, jadi ini sudah seluruhnya menggunakan koma. Oke, sekarang kita menghitung delay, yaitu dengan rumus time. Nah, untuk data di time 1 itu kita ambil data keseluruhan dari time ini. Jadi kita tinggal control shift down. Oke, jadi untuk yang di time 2 ini kita tetap mengambil data di time, cuman kita mengambilnya itu dari data yang kedua, jadi tidak dari yang pertama seperti time 1 dan tadi. Oke, jadi kita control shift down dari data nomor 2, lalu kita copy dan paste di time 2. Oke, untuk menghitung delaynya itu kita mengurangi ya data time pertama itu dikurangi dengan time kedua. Time yang pertama itu dikurangi dengan yang time kedua. Nanti. Oke. Hasilnya untuk selanjutnya itu kita bisa blok aja. Saya ulang sebelah bawah. Oke, sudah. Jadi ini ada data lebih, Excel sisa yang tidak digunakan kita hapus saja. Oke, lanjut untuk mencari total delay itu kita menggunakan total delay itu sama dengan sum ke dari ini tadi. Total delay itu menjumlahan total delay dari atas sampai bawah, guys. Control shift down. Oke, jadi ini adalah total delay-nya. Oke, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata delay. Yaitu sama dengan total delay itu dibagi dengan data yang sudah kita dapatkan tadi. Itu 3.316. Jadi karena tadi ada satu data yang dikurangi atau dieliminasi, jadi totalnya itu adalah 3.315. Jadi dibagi dengan 3.315. Oke, ini adalah total delay, rata-rata delay. Jadi kita copy paste aja yang total delay sama rata-rata delay di sini. Oke, delaynya sudah ketemu, yaitu total delay 35,31379 dengan rata-rata delay yaitu 0,01065273. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mencari jitternya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu untuk selanjutnya menghitung jitternya tadi. Jadi tadi kita sudah menghitung untuk delay, jadi sekarang kita akan menghitung untuk jitternya. Yang pertama kita akan buat dulu
karena nilai jitter itu diambil dari nilai-nilai daily ini seperti itu. Nah, jadi kita bisa buat ini dulu. Kita isikan nilai 1 di sini, habis itu ini untuk nilai 2-nya, terus di sini jitter. Oke, kita bisa besar sedikit sini. Ini. Nah, jadi untuk kita menghitung pertama nilai 1 itu diambil dari nilai-nilai tentunya. Jadi ini kita akan mengambil nilai delay yang pertama sama nilai delay yang kedua ini sama ini. Oke, kita masukkan rumus sama dengan ini dikurangi nilai ini ya. Oke, kita enter. Karena ini 0, ini 0. Terus itu kita tarik aja. Sini. Nah, oke. Nah, itu untuk nilai dulu yang pertama. Nah, jadi untuk ini sudah ada nilainya. Habis itu kita lanjut. Nah, untuk nilai delay yang kedua ini itu adalah nilai delay yang sebenarnya. Sesungguhnya ya, tapi kita ambilnya di nilai yang kedua, delay yang kedua yang di sini. Jadi di sini kita blok aja kontrol shift down. Nah, sudah. Ini sudah keblok semuanya. Kita akan copy ya. Terus sebelum itu kita akan bawa ke value. Kenapa? Supaya datanya ini tidak berubah seperti itu. Lalu habis itu kita pastikan dia di sini. Nah, pastikan ini sudah sama ya. Di sini ini sudah sama. Oke? Jadi kita bisa cek dulu datanya di bawah ya. Di sini ada yang lebih, jadi kita apa namanya? Ini hapus saja. Harus sama. Oke, ini kita hapus saja. Dan yang lebih. Oke, sudah. Jika sudah seperti itu, kita akan lanjut ke perhitungan jitternya. Untuk nilai jitternya ini kita masukkan rumus ya, nilai yang kedua ini kita kurangi nilai yang pertama di sini. Oke, kita enter, habis itu kita tarik aja. Oke, sudah. Nah, nilainya setelah itu kita akan menghitung seperti ini ya, total delay dan seperti total delay dan total delay-nya. Jadi kita akan di sini menghitung total jitter dan rata-rata dari jitter tersebut seperti itu. Oke, di sini kita bisa tulis dulu untuk total jitter ya teman-teman. Jitternya kita zoom aja. Ini kontrol shift down. Ya sudah, kita tutup. Jadi sini total jitternya. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari jitter. Ini
Data ini kita eh, dibagi gitu ya dengan data yang kita dapat tadi karena ada data yang tadi dihilangkan atau lebih jadinya tuh yang 3316 itu jadinya kita bagi ke 3315 gitu ya. Kita bagi 3315. Oke. Oke, nah bisa dibagi kita enter. Nah, 0 kita dapatkan total liternya 0,010747736. Oke, ini kita sudah dapatkan total jitter dan data jitternya. Setelah itu kita pindahkan ke sini aja, ke catatannya untuk jitter. Sini kita bisa, ini tinggal kita copy, habis itu kita bawa ke sini. Nah, ini total jitter dan ini rata-rata dari jitternya. Oke, seperti itu. Jadi kita di sini sudah menemukan eh, perhitungan dari throughput, packet loss, delay dan juga jitternya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan ya untuk QoS dari throughput, packet loss, delay dan juga jitter. Di sini untuk throughputnya kita sudah dapat ya 687 kilobyte seperti itu. Nah, habis itu untuk paket loss-nya karena tidak ada paket yang loss atau jumlah yang hilang seperti itu, jadi di sini totalnya 0%. Nah, untuk delay tadi total delay-nya itu 35,31379 dan total delay itu 0,01065227 seperti itu. Nah, untuk jitternya ini total jitternya ada 35,628746 dan total jitternya ini 0,0107477736 seperti itu. Oke, baik. Jadi berdasarkan video yang telah kita buat, jadi dapat kita simpulkan dari perhitungan QoS ini, di antaranya ada throughput, packet loss, delay, dan juga jitter. Dari yang pertama, kita sudah menemukan untuk throughputnya ini dengan rumus jumlah bytes dibagi time span. Itu kita mendapatkan hasil segini. Jadi, total byte-nya itu 3, untuk jumlah byte-nya itu ada 30, 35348 itu dibagi time span-nya 35,314 mendapatkan jumlah 85,953,106 bytes per second seperti itu jadi dengan total bytes 3035348 dengan waktu 35,314 itu artinya untuk hasilnya itu mendapatkan 687 kilobyte itu artinya jaringan mampu mengirim data itu sekitar 687 kilobyte per second seperti itu. Nah, lanjut untuk paket loss ini itu tanya jumlah data yang hilang saat pengiriman begitu ya. Itu dengan rumusnya paket dikirim dikurangi paket diterima dibagi atau per paket dikirim dikali 100. Nah, karena tadi waktu analisis itu didapatkan bahwa tidak ada paket yang loss, itu artinya tidak ada paket yang hilang dan kualitas tertransmisi dengan baik seperti itu. Nah, untuk delay atau waktu tunda pengiriman, nah di sini terdapatkan total delay-nya 35,31379 ya dengan rata-rata delay 0,01 06522727 seperti itu. Nah, delay-nya ini itu tergolong rendah sehingga respon jaringan itu lumayan
cepat seperti itu. Nah, untuk total jitternya ini itu kita atau total jitter itu variasi delay antar paket data. Itu total jitter itu kita dapatkan 35,628746 dengan total data jitter 0,0107473736 seperti itu. Nah, jitternya ini tergolong rendah sehingga koneksi terbilang stabil yang sudah di sini, dan ini cocok untuk layanan real time, bisa untuk play YouTube, streaming dan lain sebagainya, video call, WhatsApp gitu bisa seperti itu. Nah, jadi dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan berdasarkan throughputnya itu cukup baik, paket lossnya 0%, serta delay dan jitternya yang terbilang rendah, maka kualitas jaringan atau QoS dari WiFi olahan ketiga ini itu tergolong baik dan stabil dan cocok untuk aktivitas internet normal hingga real time seperti itu. Baik, sekiranya itu yang dapat kami simpulkan dari video yang telah kami buat. Baik, demikianlah video yang dapat kami buat mengenai penghitungan QoS, terdiri dari throughput, packet loss, delay dan juga jitter. Dan sebelumnya, sekian dari video yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi.